sedikit kasih materi mengenai pendaftaran tanah ya. Sebelum nanti dilanjutkan presentasi kelompok 3 ya, yang 3 sama 4. Ya, sedikit aja mengenai pendaftaran tanah. Materinya udah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Ada. Terlihat, Bu. Pendaftaran tanah ini masih menggunakan pendaftaran tanah pengertian yang lama, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan data tentang bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan tertentu yang banyak. Tapi untuk yang barunya ada ruang di bawah tanah dan di atas tanah, ya seperti itu. Nah ini pengertu ujian sidang tesis ya. Jadi kalau yang mengambil yang berhubungan tanah, pengertian pendaftaran tanah ini sering diujikan seperti itu. Bentar ya. Pasal PP 18 tahun 2021 disebutkan, ini masih yang PP 24 tahun 97 ya. Kalau yang di PP 18 tahun 2021 itu disebutkan pengertian pendaftaran tanah itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu negara. Jadi tambahannya ruang atas tanah dan ruang bawah tanah yang diatur di PP 18 tahun 2021. Di sini ada dasar hukumnya mengenai pendaftaran tanah diatur di pasal 19 PPA, PP 24 tahun 97 yang ada perubahannya PP 18 tahun 2021 dan Permen Agraria nomor 3 tahun 97. Selanjutnya
Sudah ada material belum sih di layar? Sudah, Ibu. Sudah Ibu, Terlihat, fungsi Ibu, sudah. pendaftaran tanah Bu. Tapi putus-putus ya suaranya. Ulang di layar saya. Nah, fungsi pendaftaran tanah itu ada yang pertama dalam rangka permohonan hak dan pembebanan hak tanah sebagai syarat konstitutif akhirnya hak tanggungan. Dan untuk keperluan pembuktian karena nama pemilik hak tanggungan akan dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak tanggungan. Selanjutnya, pendaftaran tanah itu juga berlaku dalam rangka jual beli tanah untuk perluas pembuktian dan untuk memperluas pembuktian. Nah, tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap data yuridis dan data fisik. Selanjutnya, menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan agar dengan mudah dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam mengadakan perbuatan hukum tentang bidang tanah dan satuan susun yang sudah terdaftar. Yang ketiga, menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan dan memperoleh alat yang keluar tentang sahnya perbuatan hukum mengenai tanah. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari pendaftaran tanah, yaitu dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang jelas tentang data fisik dan data yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum mengenai tanah yang bersangkutan, itu bagi calon pembeli atau kreditur. Selanjutnya, bagi pemerintah mewujudkan tertib administrasi pertanahan, memperlancar kegiatan pembangunan, dan mengurangi terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Sedangkan bagi pemegang hak, memberi rasa aman, kejelasan data fisik dan data yuridis, permudah peralihan hak, meningkatkan nilai tanah, beban hak tanggungan, dan penetapan PDD yang tidak mudah terjadi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk pendaftaran tanah, ada rekadaster dan fiskal kasdaster. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi saya share materinya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah. Jadi, siapa penyelenggara pendaftaran tanah? Yaitu diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Ya. Secara operasional, instansi penyelenggaraan ialah kantor pertanahan yang terdapat di setiap daerah, kabupaten, atau kota. Instansi penyelenggaranya siapa? Bisa pemerintah dan bukan oleh swasta. Dalam hal ini, secara operasional, instansi penyelenggaranya adalah kantor pertanahan sesi pendaftaran tanah. Sini ada objek-objek dari pendaftaran tanah. Ada bidang-bidang tanah, hak milik, guna usaha, guna bangunan hak pakai, ada tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, tanah hak milik atau sebuah rumah susun, ada hak tanggungan, dan tanah negara. Sistem pendaftaran tanah itu ada sistem publikasi negatif dan sistem publikasi positif. Ya, dilihat dari proses pembuatan tanda bukti artinya. Pejabat pelaksana yang bersifat pasif dan yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu sistem publikasi negatif. Yaitu instansi penyelenggara yang cukup menerima keterangan hak yang didaftar sebagaimana adanya tanpa penelitian secara dalam. Bila mana terjadi kesalahan dalam pencatatan berdasarkan putusan hakim dapat diperbaiki oleh petugas penyelenggara pendaftaran tanah, dengan demikian orang yang berhak tetap terlindungi. Kalau sistem publikasi positif, pejabat pelaksana yang bersikap aktif yang dicari adalah kebenaran material. Instansi penyelenggara tidak hanya menerima begitu saja keterangan tentang hak maupun status tanah yang didaftar, tetapi akan menelitinya satu persatu secara cermat dan mendalam. Seandainya terjadi kekeliruan, walaupun ada putusan hakim, keterangan dalam tanda pihak tetap tidak dapat dirubah. Yang dirugikan akan memperoleh ganti rugi dari pemerintah sejumlah harga yang diambil dari premi asuransi tersebut, karena pemerintah yang akan
bertanggung jawab atas kesalahan dari tugasnya. Ya. Di sini ada cara pendaftaran, yaitu pendaftaran secara sistematik dan sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan atas prakarsa dari pemerintah. Jadi kalau pendaftaran tanah secara sistematik itu pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Sedangkan kalau pendaftaran tanah secara sporadik itu berdasarkan permohonan pemegang hak sendiri, jadi mendaftarkan sendiri kan secara massal. Nah, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali itu apa aja? Yaitu pengumpulan pengolahan data fisik, pembuatan peta dasar, penetapan batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat hukum, pembukuan hak dan pembuktian hak penerbitan sertifikat. Sedangkan kalau pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi peralihan hak selain lelang, misalnya jual beli, buka, ingreng, juga, dan itu harus didaftar juga mengenai peralihannya, hak melalui lelang, warisan, ada penggabungan, peleburan secara terbatas atau operasi. Pendaftaran atas pemberian hak meliputi pembebanan tanah hak milik dengan hak hutang bangunan, hak pakai, serta pembebanan hak tanggungan. Pendaftaran perubahan data, pendaftaran lainnya meliputi perpanjangan jangka waktu hak, pemecahan, pemisahan, dan pengambilan bidang tanah, pembagian hak bersama hapusnya atas tanah hak milik persatuan rumah susun, peralihan dan hapusnya hak tanggungan, perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Nah, data fisik itu berkaitan apa aja? Berkaitan dengan letak, batas-batas, luas, ya. Sedangkan kalau data yuridis berkaitan dengan status tanah, subjek pemegang haknya, itu hak pihak ketiga yang bergantinya, terjadi peristiwa atau hukum atau perbuatan hukum yang wajib didaftarkan. Habis itu berkaitan dengan pendaftaran tanah. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan pendaftaran tanah? Nanti untuk presentasinya yang pendaftaran tanah dulu ya. Ya, kelompok berapa ya? Kelompok berapa Mbak Dewi? Pendaftaran tanah itu Bentar. Kayaknya kelompok 6 ya? Kelompok 6. kelompok 6. Iya, Ibu. Dan lanjut. Kalau sudah siap presentasinya, Kelompok 6 sudah siap belum? Bentar ya, mau cek anggota Bu, permisi Bu. sudah ada di grup. Siap. Banyak dipelajarin. Ada waktu sidang sesi paling sering ditanyakan. Nah, saya mau nanya deh, tadi dulu. Tugas
tugas PPAT apa sih yang berkaitan dengan di bagian mananya? Ada yang bisa jawab? Tugas pejabat ketua tata tanah berkaitan dengan pendaftaran tanah itu di bagian mananya? Lalu tadi ada macam-macam tuh. Oh. Tugas dari PPAT ya, Bu ya? Ya. Kalau yang saya ketahui, Bu, tugas dari PPAT itu apa dalam pendaftaran tanah itu membuat akta, Bu. Akta sebagai dasar balik nama sertifikat tanah dan dapat mengajukan permohonan berdasarkan permintaan dari pihak yang ingin mendaftarkan tanahnya seperti itu. Ibu izin suaranya kecil, suara Ibu ya. Di pengertian pendaftaran tanah itu kan ada pengumpulan, pembukuan, tata peliharaan, dan strategis dalam bentuk kaitan antara tanah, ruang bawah tanah, dan satuan masing-masing pemberian semacam hak dan tidak tanah. Nah, terus ada berkaitan kalau untuk PPAT-nya lebih ke arahnya pemeliharaan data ya. Iya nanti kalau ditanya pada waktu ujian, berarti tugasnya di dalam apa? Itu sering banget di tempat. Yuk, yang kelompok enam udah ada. Kelompok 6, apakah sudah lengkap anggotanya? Bu, izin Bu, ini kelompok 3 duluan apa gimana ya Bu? Kelompok yang berkaitan pendaftaran tanah. Oh, kelompok 3 juga berkaitan dengan pendaftaran tanah sih Bu. Oh, kalau kelompok 3 udah siap, silakan. Hmm. Bebas, jadi Ya. apa? Berarti kelompok 3 dulu, Bu. Ya, boleh. Ya udah, oke, Bu. Nanti yang PP 24 tahun 97 dikaitkan dengan PP Apakah sudah terlihat? Udah jelas, Mbak Dewi. Kelihatan ya. Oke, baik. Izin mulai ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Amalia Nur Widianti, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria, serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Hukum Pendaftaran Tanah dalam Kerangka UUPA Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan pertentangannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Eh, Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Pak Andi Fandi, lalu yang kedua ada Pak Charles, yang tiga saya sendiri, Dewi Puspitasari, yang keempat ada Muhammad Kadafi, yang kelima adalah Syakila. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai dengan penyampaian latar belakang oleh Saudara Pak Andi Fandi. Dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Izin saya memaparkan latar belakang. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami terlebih dahulu menjelaskan kondisi Dasen dan Dasolen, di mana Dasen menggambarkan kondisi yang terjadi dalam praktek. Program PTSL terbukti mempercepat pendaftaran dan sertifikasi tanah di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, seperti pemangkasan masa pengumuman dari 30 hari menjadi 14 hari, serta penggunaan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagai alat bukti hak. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Dasolen menggambarkan kondisi yang seharusnya terjadi, yaitu pelaksanaan PTSL harus tetap berpedoman pada UUPA dan PP nomor 24 tahun 97 sebagai dasar hukum pendaftaran tanah serta menjamin kepastian hukum. Next, latar belakang. Tanah memiliki nilai ekonomi sosial dan hukum yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah melaksanakan program PTSL yang bertujuan mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa pengaturan dalam PTSL yang dianggap berbeda atau bertentangan atau bertolak belakang dengan PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, di mana perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pengaturan PTSL dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedudukan PTSL dan pertentangannya dengan PP nomor 24 tahun 97. Next, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang kami ambil, di mana nomor 1, bagaimana kedudukan program PTSL apabila ditinjau dari kerangka UUPA dan PP nomor 24 tahun 97. Nomor 2, pada aturan PTSL dinilai bertentangan dengan PP nomor 24 tahun 97. Nomor 3, apa implikasi pertentangan tersebut terhadap kepastian hukum hak atas tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Charles. Silakan, Bang. Kedudukan program PTSL ditinjau dari UUPA dan PP nomor 24 tahun 1997. PTSL merupakan implementasi pasal 19 UUPA yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Program ini pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun demikian, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri ATR BPN yang menjadi dasar teknis PTSL berada di bawah PP nomor 24 tahun 1997. Sehingga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Beberapa ketentuan yang dianggap bertentangan antara lain, pertama, masa pengumuman data yuridis dan data fisik. Dalam PP nomor 24 tahun 1997, masa pengumuman selama 30 hari.
sedangkan dalam PTSL dipersingkat menjadi 14 hari. Kedua, penggunaan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPP FBT sebagai alat pembuktian hak. Ketiga, adanya mekanisme tertentu dalam PTSL yang lebih fleksibel dibanding ketentuan PP nomor 24 tahun 1997. Perbedaan tersebut menjadi dasar munculnya perdebatan mengenai kesesuaian pengaturan PTSL dengan sistem hukum pertanahan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Muhammad Kadafi. Baik, terima kasih Bang Charles. Izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu lanjutan pertentangan pengaturan. Selain perbedaan masa pengumuman dan alat pembuktian, terdapat pula perbedaan dalam aspek verifikasi dan validasi data. Meskipun bertujuan mempercepat proses sertifikasi tanah, penyederhanaan prosedur berpotensi mengurangi ketelitian dalam pemeriksaan data apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati. Hal ini dapat memunculkan sengketa administrasi maupun sengketa kepemilikan di kemudian hari. Selanjutnya, slide ke-8. Untuk contoh kasus nyata adalah salah satu contoh yang sering dijadikan rujukan adalah putusan nomor 77-G/2020 PT UN Bandung. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PTSL dapat muncul permasalahan terkait validitas data dan prosedur administrasi yang kemudian berujung pada sengketa hukum. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa percepatan pelayanan pertahanan harus tetap diimbangi dengan kepastian dan ketelitian hukum. Dalam putusan nomor 77-G/2020 PT UN Bandung, sengketa muncul karena adanya keberatan terhadap penerbitan sertifikasi hak atas tanah yang diduga tidak sesuai dengan kondisi penguasaan dan data yang sebenarnya di lapangan. Pihak penggugat merasa memiliki hak dan menguasai tanah tersebut. Tapi dalam proses administrasi pertanahan ditemukan adanya sertifikat yang diterbitkan kepada pihak lain, yang mengakibatkan timbul sengketa mengenai keabsahan proses pendaftaran tanah dan keakuratan data yang digunakan dalam penerbitan sertifikat tersebut. Permasalahan utama dalam kasus seperti ini biasanya berkaitan dengan verifikasi data fisik dan data yuridis. Data fisik berkaitan dengan letak, luas, dan batas tanah. Sedangkan data yuridis berkaitan dengan status kepemilikan atau dasar penguasaan tanah. Apabila salah satu data tersebut tidak diverifikasi secara cermat, maka dapat menimbulkan tumpang tindih hak atas tanah. Kasus ini menunjukkan bahwa percepatan pelayanan melalui program PTSL memang memberikan manfaat dalam meningkatkan jumlah tanah yang terdaftar. Tapi percepatan tersebut harus tetap diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan validasi data yang kuat agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, kasus tersebut menjadi contoh nyata bahwa perbedaan atau penyederhanaan prosedur dalam pendaftaran tanah dapat berdampak langsung terhadap kepastian hukum masyarakat. Selanjutnya di slide ke-9, ini tentang implikasi pertentangan pengaturan PTSL terhadap kepastian hukum. Pertentangan pengaturan dapat menimbulkan beberapa implikasi. Yang pertama, menurunkan tingkat kepastian hukum terhadap sertifikat yang diterbitkan. Kedua, meningkatkan potensi sengketa pertanahan. Ketiga, menimbulkan keraguan terhadap kekuatan pembuktian hak yang diperoleh melalui mekanisme tertentu dalam PTSL. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tujuan percepatan pelayanan tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Syakila. Silahkan Syakila. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kadafi. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai potensi sengketa pertanahan dan menurunnya akurasi data pertanahan. Perbedaan prosedur yang terdapat pada dalam PTSL dapat menyebabkan munculnya sengketa pertanahan apabila data fisik maupun data yuridis tidak diverifikasi secara optimal. Selain itu, akurasi data pertanahan juga dapat menurun
apabila proses percepatan tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Akibatnya dapat terjadi tumpang tindih kepemilikan maupun keberatan dari pihak lain yang merasa dirugikan. Next. Ketidakpastian kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah. Di sini terdapat kedudukan sertifikat dalam sistem pendaftaran tanah, yang dimana sertifikat ini merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tanah. Namun Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang bertendensi positif sehingga sertifikat tidak memberikan jaminan mutlak terhadap kebenaran. Next. Selanjutnya mengenai dampak terhadap kepercayaan masyarakat dan kepastian hukum nasional. Ketidaksesuaian yang terjadi ini terhadap ketidaksesuaian regulasi, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendaftaran tanah. Padahal kepercayaan masyarakat ini merupakan unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum nasional. Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pertanahan tetap selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, silakan Dewi. Ya, terima kasih Mbak Syakila. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, program PTSL merupakan implementasi pasal 19 UU PA yang bertujuan untuk mempercepat pendaftaran tanah. Yang kedua, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dengan PP nomor 24 tahun 1997. Nah, yang ketiga, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa pertanahan apabila tidak diharmonisasikan. Nah, adapun saran dari kami, yang pertama adalah melakukan harmonisasi regulasi antara ketentuan PTSL dengan PP nomor 24 tahun 1997. Lalu yang kedua, memperkuat verifikasi data fisik dan data yuridis. Lalu yang ketiga, meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah presentasi dari kelompok 3 ya. Suara saya jelas ya? Atau masih putus-putus? Sudah jelas, Ibu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3, silakan ya, berkaitan dengan pendaftaran. Ya, nanti yang kelompok 3 coba dicek lagi yang PP 18 tahun 2021 ya. Peraturannya ada yang barunya lagi. Itu aja. Silakan. Ini saya nilai ya, untuk yang tanya apa yang presentasi. Iya, baik. Silakan Mbak Destri, untuk pertanyaannya. Izin, saya Destriani dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai PTSL. Sebetulnya ini sih yang saya mau tanyakan itu umumnya aja. Misalkan syarat utama yang harus disiapkan masyarakat agar bidang tanahnya bisa didaftarkan melalui program PTSL itu seperti apa? Terus bagaimana prosedur atau tahapan lengkap pengurusan PTSL mulai dari tingkat desa hingga penerbitan sertifikat dan batasan luas tanah maksimal yang bisa didaftarkan melalui program PTSL ini seperti apa? Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Untuk pertanyaannya selanjutnya mungkin Mas Erwin, silakan Mas. Baik, Mbak. Saya mau nanya, Mbak. Akibat hukum dari jika dalam proses PTSL nih ditemukan tumpang tindih atau overlapping sertifikat dengan hak yang lama yang belum terverifikasi, gimana ya? Terus apa akibat hukumnya? Akibat Baik. hukum. Kalau Ya. misalnya di daftar PTSL nih, ternyata ada sertifikat lama yang belum terverifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erwin atas pertanyaannya. Izin menjawab dari kelompok 3. Bang Andi,
Iya, Saya tambah Ya, satu lagi Bang Andi, pertanyaan dari saya oke. melanjutkan Bang Erwin. Itu bagaimana BPN eh, apa namanya memperbaiki permasalahan tersebut Bang Andi agar tidak terjadi lagi overlapping Bang Andi. Terima kasih. Terima kasih Bu. eh, izin mau jawab dari kelompok 3 terkait pertanyaan Mbak Destri ya. Tadi kan ada dua pertanyaan yang diajuin sama Mbak Destri ya terkait dengan di sini saya mau jawab terkait dengan persyaratan yang perlu disiapkan oleh masyarakat itu. Sebenarnya itu tuh persyaratan umum kayak dimulai dari fotokopi KTP dan kartu keluarga itu yang atas nama pemilik tanahnya. Nah, lalu eh, mempersiapkan juga surat bukti kepemilikan. Biasanya itu kalau mau pendaftaran PTSL itu pakainya kayak akta jual beli yang dia itu masih dibuatnya sama PPATS gitu. Lalu disiapkan juga fotokopi SPPT atau PBB itu yang setiap tahunnya berjalan itu dan juga biasanya disiapkan juga patok-patok atau tanda batasnya. Mungkin bisa dilengkapi lagi oleh rekan-rekan kelompok 3. Mbak, kalau misalkan batas maksimal yang bisa didaftarkan melalui program PTSL ini ada nggak? Biasanya setiap daerah tuh beda-beda ya, Mbak, untuk waktunya. Betul. Oke, baik Mbak. Baik Mbak, terima kasih. Iya, Izin sama-sama. bertanya Mungkin boleh dari nggak? Mas Andi. Izin bertanya Mbak Dewi. Eh, Masih ada dua pertanyaan, Pak. oh ya, sebentar Iya. izin untuk jawab pertanyaan dari Bang Erwin dulu. Mungkin teman-teman dari kelompok 3 apakah ada yang menjawab pertanyaan dari Mas Erwin? Saya bantu jawab pertanyaan dari Bang Erwin. Tadi kan jika terjadinya tumpang tindih atau overlapping lahan dalam proses PTSL tersebut. Jadi konsekuensi hukum yang serius ya, konsekuensi hukum apa? Jika jika saat pengukuran atau pengumuman massa dalam 14 hari itu ditemukan adanya klaim ganda atau tumpang tindih, ya pasti BPN pasti akan menangguhkan penerbitan sertifikat itu. Kedua, status tanah akan dinyatakan sengketa atau konflik oleh BPN. Jadi eh, penerbitan sertifikat itu akan ditangguhkan terlebih dahulu. Lain yang pasti dilakukan oleh BPN adalah biasanya itu memediasi para pihak di kantor pertanahan. Jadi jika tercapai kesepakatan, ya baru diukur baru lagi ya kan, dilakukan pembagian batas pengukuran baru. Baru hasil mediasi itu kan pasti dituangkan dalam berita acara. Ya langkah hukum ketiga, sebagai seorang pengacara mungkin Bang Erwin bisa mengajukan gugatan ke pengadilan ya kan. Jika dua langkah tersebut gagal atau langkah mediasi itu gagal, ajukan gugatan ke pengadilan untuk menentukan siapa pemilik hak atas tanah tersebut. Ya, ketiga, jika sudah terjadi atau sudah keluar sertifikat, terus hmm, terus itu lakukan upaya pembatalan sertifikat. Ya mungkin seperti itu ya, pembatalan mungkin melalui Bang Erwin mungkin tahu ya kan. Sebagai pengacara mungkin lakukan pembatalan ke PT UN. Oke, begitu aja. Terima kasih. Baik, Pak Charles, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Yogi. Untuk dari kelompok 3 siapa yang mau jawab? Ya, izin menjawab pesan. Ah, tadi pertanyaannya apa ya, Bi? Halo? Solusi dari BPN itu seperti apa Bang Andi agar tidak terjadi lagi overlapping di kemudian hari gitu Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Terkait PTSL banyak sekali overlapping Izin gitu Bang Andi. siap, siap, siap. Izin menjawab dari kelompok 3, izin menjawab kepada pertanyaan saudara Yogi.
Yang pertama, solusi dari BPN agar tidak adanya lagi masalah tumpang tindih atau overlapping bidang tanah. Yang pertama, bicara masalah letter C. Nah, letter C atau permohonan yang alas haknya dari desa atau yang tanah belum bersertifikat. Yang kedua, masalah batas-batas tanah, di mana banyak penunjuk atau pemilik bidang tanah itu tidak bisa menunjukkan batas-batas tanahnya sampai di mana dalam hal terkait objek tanahnya itu tanah kosong. Yang ketiga, yang pasti bicara masalah adanya oknum, di mana terjadi pemalsuan terhadap suatu alas hak tanah. Dari 3 poin itu yang mendasar, BPN tidak mungkin bisa melakukan penerbitan sertifikat untuk kedua kali di atas objek tanah yang sama apabila objek tanah tersebut sudah bersertifikat. Yang paling bahayanya dari 3 poin tadi saya sebutkan yaitu oknum. Karena terbitnya suatu sertifikat ganda atau tumpang tindih sertifikat terhadap objek tanah, yaitu adanya oknum pihak eksternal maupun internal. Di mana mungkin kalau pihak internal itu kunci dari segala kunci permasalahan itu ada di pengukuran di bagian pemetaan. Sehingga mereka itu yang tahu objek tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Bahkan sekali lagi petugas ukur pun tidak mengetahui kalau misalkan diukur pada saat itu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum. Karena apa? Kunci yang tadi saya bilang, petugas pemetaan itu bisa memindahkan sertifikat yang ada di atas tanah tersebut ke tempat lain. Itulah yang sering terjadi, banyaknya permasalahan di kantor pertanahan, sehingga banyaknya gugatan atau yang kita kenal adanya tumpang tindih sertifikat. Demikian, Mas Yogi. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 3. Cukup jelas. Terima kasih, Ibu juga. Baik, untuk pertanyaan tadi sudah terjawab. Selanjutnya, apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Mbak, makasih. Boleh Ya. saya bertanya Ya, untuk silakan. kelompok. Apakah ada aturan untuk penerbitan sertifikat aturan luasan untuk perorangan? Minimal berapa hektar dan maksimal berapa hektar? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Baik, untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh bertanya, Pak? Setiawangga. Boleh. Boleh. Faktor apa saja sih yang menyebabkan BPN itu kantor pertanahan tidak mendeteksi adanya sertifikat ganda pada saat proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam kegiatan PTSL? Tahun 1990 sudah terbit tuh sertifikat. Nah, ketika program PTSL muncul lagi sertifikat baru gitu. Ya. Kan dulu kan pada tahun 1990 kan sudah diukur kayak gitu. Ketika pengukuran baru di tahun 2009 misalnya, dimunculkan lagi sertifikat kayak gitu. Gimana? Faktornya apa saja? Makasih. Ya, terima kasih, Mas. Siapa yang mau jawab dari kelompok 3, silakan. Saya izin menjawab ya. Izin menjawab lagi dari kelompok 3 untuk terkait luas tadi dari saudaranya Yana, untuk proyek PTSL atau yang kita kenal dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu tidak ada batas maksimal terhadap luas tanah.
Beda sama prona atau adjudikasi, di mana pada saat prona atau adjudikasi itu maksimal luas tanah itu 400 meter. Tapi kalau untuk proyek PTSL itu bebas, tidak ada target maksimal untuk luas tanah. Itu Saudara Yana, jawaban untuk terkait luas. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Bang Andi. Oke, makasih Mas Yana. Yang lain silakan untuk kelompok 3 untuk melanjutkan. Terkait pertanyaan Bang Is mengenai faktor apa saja BPN tidak bisa mendeteksi bidang tanah dalam program PTSL. Benar ya, seperti itu Bang Is? Betul Bang, betul. Jadi kalau dilihat mungkin karena batas patok bidang tanah itu mungkin faktor yang dominan dalam program PTSL. Kenapa BPN tidak bisa mendeteksi bidang tanah tersebut? Karena pemilik tidak memasang patok. Ya, jadi pada saat petugas ukur BPN hadir di situ, dia tidak bisa menentukan di mana titik koordinat tanah tersebut dimulai atau berakhir. Jadi tanpa patok tanah tersebut, jadi petugas ukur atau BPN kadang tidak bisa mendeteksi atau teridentifikasinya di lapangan. Dan juga mungkin banyak pemilik tanah atau lahan itu tidak berada di tempat pada saat akan dilakukan pengukuran atau petugas datang ke lapangan untuk menunjukkan batas-batas. Sehingga hal-hal tersebut menjadi BPN tidak bisa mendeteksi tanah-tanah tersebut. Siap, terima kasih Bang Charles. Oke, mungkin masih ada yang ditambahkan Bang Andi. Ya, sedikit tambahan dari saya terkait pertanyaan dari Bang Is. Yang seperti sebenarnya pertanyaan Bang Is ini sama dengan tadi Mas Yogi terkait kenapa tumpang tindih sertifikat. Itu mungkin sudah saya jelaskan, dan saya ingin pertegas lagi, tumpang tindih sertifikat atau kita kenal namanya overlap dengan bidang tanah satu dengan bidang yang lain, apabila sertifikat tersebut terbit pada zaman tahun lama, sekarang di proyek PTSL itu bisa terbit lagi, itu karena BPN atau kantor pertanahan sistemnya itu selalu berkembang, di mana untuk tahun-tahun sekarang di zaman mungkin mulai Jokowi atau presiden pada saat Jokowi, itu tidak semua bidang tanah terintegrasi, sehingga apa, bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat itu tidak semua terdata di kantor pertanahan. Makanya kantor pertanahan mewajibkan kepada seluruh masyarakat khususnya Indonesia yang mempunyai bidang tanah atau yang sudah bersertifikat, wajib melakukan pengecekan sertifikat secara berkala. Gunanya apa? Gunanya supaya bidang tanah dari suatu masyarakat tersebut terdata atau terupdate di servernya kantor pertanahan. Itulah gunanya ketika nanti ada mafia tanah melakukan pengambilan tanah terhadap suatu bidang tanah yang dinyatakan belum bersertifikat padahal sudah bersertifikat tetapi tidak terdata, itulah yang mengakibatkan timbulnya sertifikat baru terhadap bidang tanah tersebut. Untuk kasus di PTSL itu sendiri, kenapa kok bisa terbit? Karena dipermudahnya suatu persyaratan penerbitan dalam proyek PTSL,
Bayangkan saja, kita sering mendengar untuk terkait proses persyaratan dari PTSL sendiri yang jelas-jelas bertentangan terhadap PP 24 tahun 97, di Betul, betul, mana betul, betul, betul. cukup dengan KK, KTP, PBB bisa jadi sertifikat berdasarkan petunjukan batas atau penguasaan fisik di lapangan, di mana seolah-olah masih 3 bulan atau 5 bulan sudah menyatakan penguasaan fisik. Itulah dasarnya kenapa bisa terbit sertifikat di zaman PTSL, padahal sertifikat tersebut sudah pernah terbit di tahun lama. Demikian, Bang Is, saya sampaikan. Siap, Terima kasih. siap. Terima kasih Bang Andi. Sangat jelas. Luar biasa. Bisa bertanya lagi nggak nih? Ya, silakan Bang Yos. Oke. Menindaklanjuti terkait tadi apa yang diutarakan Bang Isdio Bangga, di mana tahun sebelumnya telah terbit sertifikat. Di saat PTS ini ada terbit sertifikat lagi. Upaya hukum apa selain dari kita masuk pengadilan? Karena BPN ini kan punya produk. Sebelum itu kan diluncurkan produknya tahun yang lama. Tiba-tiba di tahun yang berikutnya muncul. Padahal di sini kan mereka punya produk. Tanpa harus pengadilan, bagaimana upaya hukumnya untuk menyelesaikan persoalan ini? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Yos. Silakan kelompok 3 mengacu kepada PP 21 tahun 2020. Pasal 6, pasal 6. Singkat aja, kalau menurut saya kan bicara upaya hukum, kalau upaya hukum kan kita mengacu ke gugatan atau laporan pidana. Saat terjadi sengketa tumpang tindih atau sengketa apa pemalsuan surat pernyataan penguasaan fisik. Tapi kalau bicara BPN harus melakukan apa? BPN hanya bisa melakukan satu ya mungkin eh, apa penangguhan, penangguhan dan atau memediasi para pihak di BPN tersebut. Lalu kita untuk bukan upaya hukum ya. Kalau upaya hukum ya seperti tadi adanya gugatan ke pengadilan, ke gugatan perdata atau gugatan tun atau kita bisa melakukan laporan pemalsuan pidana. Itu aja sih. Terima kasih. Bagaimana Bang Yos? Apakah sudah cukup? Bagaimana kalau yang kepemilikannya itu yang terindikasi orang BPN sendiri? Maksudnya bagaimana, Bang? Jadi begini, yang tadi Mas Dewangga sebutkan, di tahun 90-an ada sertifikat sudah terbit dengan luasan 50 kali 50 contoh. Di
tahun 2000. Mungkin apakah ini tidak didaftarkan ulang atau gimana, sehingga dalam pemetaan itu kan masih terlihat kosong. Nah, di tahun 2000, tahun 2000-an lah, tiba-tiba di atas tanah itu tersebut ada 3 sertifikat, yang mana luasan itu sudah terbagi 3. Nah, semuanya itu adalah orang BPN. Bagaimana pihak BPN ini bisa mensertifikatkan itu, padahal sebelumnya sudah terbit sertifikat yang dahulu. Nah, tadi dibilang upaya hukum, oke kalau kita bicara itu. Tapi kan ini berbicara bahwa BPN sendiri yang punya produk dan BPN sendiri, orang BPN sendiri yang melakukan hal itu. Nah, apa langkah dari BPN menyikapi adanya entah dibilang oknum atau anggotanya itu yang membuat sertifikat itu, padahal sebelumnya sudah ada. Terima kasih, Bang. Oke, sedikit tambahan kepada Bang Yana. Yang pertama, saya ingin nambahkan dari Bang Charles terkait upaya yang dilakukan terhadap suatu sengketa tanah terlepas dari proses hukum di pengadilan, itu jelas ada aturan yang mengatur kalau nggak salah Permen 21 2020 tentang suatu penyelesaian sengketa, yaitu di mana produk dari BPN apabila di bawah 5 tahun itu bisa dibatalkan sepihak oleh kantor pertanahan di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun itu baru diajukan upaya ke PT UN selaku produk administrasi negara. Baik. Itu untuk upaya hukum yang dilakukan oleh BPN Bank. Terus bagaimana kalau misalkan yang terjadi sertifikatnya itu atas nama orang BPN? Kita kembali lagi ke dasar hukum. Hukum itu tidak berat sebelah atau tidak milih-milih, Bang. Mau siapapun yang memiliki suatu hak atas tanah itu sama di mata hukum. Tidak melihat itu orang BPN, menteri atau presiden sekalipun tetap mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah serta Permen 21 2020 tentang salah satunya penyelesaian sengketa terhadap suatu objek tanah. Makasih Bang Yana. Terima kasih, sangat jelas. Ya, pada intinya di bawah 5 tahun masih bisa ini ya. Siap, Oke, bisa. terima kasih, Bang. Mungkin presentasi dari kelompok 3 dicukupkan sampai di sini. Sekian Ibu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, dan terlalu ini ya tadi ngebahas PTSL. PTSL apa sih panjangannya? Pendaftaran sistematis tanah lengkap, Bu. Pendaftaran karena sistematis ya. Jadi takutnya ada yang belum ini apa sih PTSL yang sering ditanya apa berita-berita yang ada masyarakat. Pak Andi ini kerjanya di kantor pertanahan. Siap Ibu di kantor pertanahan, Bu. Di daerah mana? Untuk sementara dinas di kantor BPN Tangsel, Bu. Oh, Tangsel. Ya. Ya, jadi PTSL itu adalah program strategis nasional dari Kementerian ATR BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia secara serentak dan menyeluruh di tingkat desa atau kelurahan. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak milik masyarakat, mengurangi sengketa dan tumpang tindih, menjadikan sertifikat sebagai modal ekonomi bagi masyarakat.
Jadi dengan adanya PTSL ini menjadi lebih tertib, transparan, dan bermanfaat bagi semua. Nah, untuk kuliah hari ini cukup ya. Jadi minta tolong Mbak Dewi foto. Iya, Ibu. Baik, Bu. Jangan lupa recordnya kirim ke saya. Mungkin untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu untuk di screenshot dan ambil foto. Oke, 1, 2. Slide selanjutnya. 1, 2. Baik, Bu. Sudah, Ibu. Pada hari ini cukup sekian. Selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah,